Perkenalkan, nama saya Freddy Kartini Pratama dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Bunggal Bitawan Putra dari Prodi Elektro. Saya perkenalkan, nama saya Asar Octavian Lidar dari Prodi Elektro. Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara mengenai pelaksanaan Pancasila di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunggal Bitawan Putra. Saya akan mewawancarai tentang Pancasila dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Miftahul Zendi, biasa dipanggil Zendi. Saya dari Ruangan Kampus Unika. Izin untuk menjawab pertanyaannya. Untuk di lingkup masyarakat kita di kehidupan sehari-hari, sebagai contohnya bansos, dan kayak seperti di dunia saat ini, pemerintah kelihatannya memang agak kurang memperhatikan masyarakatnya. Dari segi sebagai contoh, masyarakat kurang mampu atau masyarakat dalam tanda kutip itu miskin. Nah, itu dari itu tadi seperti pelayanan dan kayak penyejahteraannya itu menurut saya masih kurang, karena masih banyak di negara-negara terutama di negara Indonesia itu masih banyak yang belum teralokasikan dana yang kurang, ya belum tersampaikan semua itu. Jadi masih sudah teralokasi, cuman belum semuanya. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara masyarakat mengatasi konflik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Dari nangkap Masyarakat ya Saling serang organisasi. ya kalau ya ini tidak saya menjawabnya ya, cuman ini saya menutupi privasinya masing-masing ya. Jadi kalau masalah itu tadi sebagai contoh yang kemarin itu kasusnya pesilat ya. Nah, yang banyak marak di Tulungagung itu pesilat. Nah, seperti yang kalian ketahui, seperti itu tadi, kemungkinan itu bisa dikatakan karena beberapa faktor yang bisa membuat kegaduhan dari masing-masing perguruan. Jadi bisa kayak seperti halnya naik motor. Nah, pas waktu naik motor kita memakai seragam kayak kaos. Nah, itu pas waktu kita jalan di tempat, sebagai contoh di perguruan lain kita pakai kaos yang kita punya. ya Dan nah itu blare ya atau istilahnya memancing emosi ya. Memancing emosi. Nah, apa sih yang bisa dipertanggungjawabkan biar itu tadi tidak terjadi? Nah, itu bagaimana? Nah, sebagai seorang atau pesilat atau yang memakai baju itu, kalau bisa menjaga nama baik, identitasnya masing-masing. Pas waktu di lingkungan mana kita harus mati ya, kita kayak jangan membuat kegaduhan ya. jadi jangan sampai macam-macam istilahnya kita itu anak pesilat lain, nah kita itu enaknya kita apain, soalnya itu orangnya nggak enakan gampangan. Nah, kayak olok-olok itu nggak boleh. Jadi kayak kita sebagai manusia awam ya, orang awam ya, kalau melihat kayak silat lain atau saling dari perguruan lain itu, kalau untuk masyarakat itu dampaknya sangat negatif ya. Contohnya lagi seperti banyaknya korban yang ternyata salah sasaran Ya. tahu kan Ya. terus sampai membuat rusuh di masyarakat. Ini saya sudah bersama narasumber saya dengan Mas siapa? Saya Fadi dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil
semester 5 Universitas Trisakti. Untuk saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang yang pertama, maksudnya. Iya. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat saat ini? Kalau menurut saya, kalau penerapan Pancasila di masyarakat saat ini itu ya ada yang berjalan ada yang enggak, Ya. karena ya kita Indonesia ini kan luas gitu. Kalau yang terlaksana mungkin misalnya sila pertama keturunan Yang Maha Esa, itu contoh kecilnya saya beragama Islam, Ya. sama juga beragama gitu kan. Sama. Itu contoh kecilnya. Terus yang misalnya sila ketiga Persatuan Indonesia, itu ya kita hidup di Indonesia itu ya bersatu gitu, gak membeda-bedakan ras, gak membeda-bedakan agama. Jadi menjunjung apa ya, hidup rukun gitu, persatuan Indonesia. Saya mengerti maksudnya. Iya, menurut saya itu aja contoh kecilnya. Ya, itu langsung nomor 2. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam mengimplementasikan nilai Pancasila, khususnya nilai persatuan? Itu kalau persoalan itu menurut saya tinggal gimana kita sebagai masyarakat itu mengimplementasikan tadi itu dengan cara misalnya ada perbedaan pendapat, kita juga harus ya saling mengerti lah agar tidak terjadi perpecahan itu. Terus kalau ada masalah itu dengan kepala dingin mungkin ya jaga kekeluargaan agar nilai-nilai persatuan Indonesia ini tercapai. Jadi ada perpecahan antara kubu 1, kubu 2 itu dalam segala aspek, entah itu agama, entah itu persoalan sehari-hari, pekerjaan, Ya, dan gitu. Saya gitu. langsung yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Meningkatkan kesadaran mungkin kalau di sekolah itu dari kecil sudah ada pelajaran. Kalau zaman saya itu pendidikan kewarganegaraan, Ya. PKN gitu. Terus di kuliah pun juga masih dikasih penerapan Pancasila. Kalau soal kesadaran diri itu mungkin lebih ke pribadi masing-masing sih. Ya karena kita kan sudah dipupuk sejak kecil kan, berarti pelajarannya ini gimana, tinggal kita ini gimana menerapkannya aja di kehidupan saya. Ya harusnya kita semua sebagai murid ya, sebagai mahasiswa itu sudah bisa sih. Kan juga jangka kita sekolah juga panjang kan, gak cuma setahun 2 tahun, 8 tahun. Itu aja sih. Ya, ini sudah cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Pagi. Baik, selanjutnya bersama saya Radika Dwi Pratama. Selanjutnya kami akan mewawancarai narasumber kami berikutnya dengan beberapa pertanyaan. Boleh diperkenalkan diri? Nama saya Kusnat Sabiatullah. Ya, saya kuliah di UNITA, Semester 1, Prodi Teknik Sipil. Terima kasih Mas Wisnu sudah menyempatkan untuk kami wawancarai. Baik, selanjutnya saya akan langsung saja melontarkan beberapa pertanyaan kepada Mas Wisnu terkait pelaksanaan Pancasila di masyarakat. Baik, Pak Wisnu. Yang pertama, menurut apa saja contoh pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila yang sering terjadi di masyarakat dan bagaimana solusinya menurut Mas Wisnu? Pelanggaran Pancasila. Menurut saya ini pelanggaran Pancasila saat ini adalah kurangnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama. Jadi misal ada pembangunan gereja, nah itu kadang ada yang dihalangi gitu. Ya menurut saya itu ya beberapa daerah. Menurut saya itu perlu disadarkan lah, agar diberi sosialisasi lah terhadap toleransi dalam beragama.
Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, yang diterapkan dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di masyarakat? Mungkin program pemerintah seperti bantuan sosial ataupun mungkin program di kuliah untuk mengatasi masalah pendidikan, karena biasanya kan kalau yang ekonomi menengah ke bawah kan agak kesulitan kalau ya pendidikan apalagi di pendidikan tinggi lah Di perkuliahan. ya seperti ya. Baik. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Apa peran pendidikan formal dalam memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila? Pendidikan formal itu kan biasanya kan di sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah kayak SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah kan diajarkan mata kuliah Pancasila, kalau begitu PKM lah. Iya. Nah itu bisa apa ya? Bisa membuat kita untuk lebih mengerti Pancasila lah. Seperti itu. Mendalami ideologi Pancasila di Iya. masyarakat. Ya gitu. Ya, terima kasih. Itu dia wawancara saya bersama Mas Wisnu, beberapa jawaban beliau yang tentunya sangat menginspirasi kita semua untuk tetap melindungi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Saya Radika Judewana dari kelompok 4. Saya akhiri wawancara kami. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Mas Wisnu dan semuanya yang sudah terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunis.